Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat GKI, kita kembali berjumpa dalam sapaan Gembala GKI. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Semoga semakin baik, kita tetap sehat, dan kita terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memulai program ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab di dalam pemeliharaan-Mu itulah kami menemukan mutiara-mutiara pembelajaran yang berharga, yang berguna di dalam kehidupan kami. Di dalam pemeliharaan-Mu itulah kami melihat ada orang-orang yang begitu dekat dengan kami, menjadi sahabat dalam perjalanan kami, yang bersedia mendengarkan kami. Dan pada hari ini perkenankanlah kami merenungkan akan keberadaan mereka dalam kehidupan kami, supaya kami semakin bersyukur dan kami menjadi juga semakin berarti bagi mereka yang mengasihi kami. Pertolongan Roh Kuduslah yang kami andalkan ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan tema menjadi terpadu. Persahabatan itu berarti menjadi terpadu. Saudara-saudara, orang punya 1000 kenalan, punya 100 teman, tetapi hanya 10 sahabat. Saudara-saudara, demikianlah yang ingin digambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang 10 jumlahnya sedikit, tetapi yang jumlahnya sedikit itu begitu berarti bukan dalam kehidupan kita. Yang 10 ini yang paling mengerti saya. Yang 10 ini yang paling bisa saya andalkan. Yang 10 ini yang paling bisa memahami ketika saya diam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal senada diungkapkan juga oleh Profesor Rubin Dunbar dari Oxford University. Beliau mengatakan manusia dapat mempertahankan 150 relasi yang stabil. Tetapi hanya 13 orang yang memberikan simpati di tengah krisis. Dan hanya 4 orang diantaranya yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Yang dapat diandalkan bukan 150, tetapi cuma 4. Sedikit sekali. Nah, saudara-saudara, Profesor Rubin itu ingin mengatakan bahwa hanya 4 orang itulah yang digambarkan begitu berpadu jiwanya. Bacaan kita 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 mengisahkan persahabatan antara Daud dan Yonatan.
Relasi antara Daud dan Yonatan itu berpadu jiwa. Saudara-saudara, istilah yang dipakai dalam Alkitab untuk berpadu jiwa adalah niksera, berpadu. Berpadu yang dimaksudkan di sini bukanlah menjadi satu dan kemudian semuanya kehilangan masing-masingnya. Misalnya seperti ini, ada cat berwarna merah dan ada cat berwarna biru. Disatukan dalam satu wadah, diaduk-aduk jadi satu, maka kemudian muncullah warna ungu. Ketika warnanya sudah ungu, yang merah kehilangan kemerahannya berubah jadi ungu. Yang biru kehilangan kebiruannya menjadi ungu. Itu bukan berpadu. Berpadu berarti yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, dan kemudian mereka berdempet-dempetan. Mereka bersatu. Jadi baju Spider-Man yang bagus. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Demikian juga Daud dan Yonatan. Daud ya tetaplah Daud dengan segala macam karakternya, dengan segala macam masa lalunya dan keberadaan keluarganya. Demikian juga Yonatan. Mereka tidak kemudian menjadi seperti satu dan kemudian kehilangan jati dirinya masing-masing. Tidak. Pengalaman mereka berdua membuat mereka saling mengenal kelemahannya. Tetapi bukan cuma saling mengenal kelemahannya. Pengalaman mereka berdua menjadi indah karena selain mengenal kelemahannya, mereka saling mengatasi kelemahannya. Lebih indah lagi bukan sekedar mengenal kelemahannya, bukan sekedar saling mengatasi kelemahannya, tetapi juga mereka menyelesaikan persoalan bersama-sama. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang kedua di sana dikatakan, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Kesan yang jelas bahwa antara Daud dan Yonatan menjadi sulit berkomunikasi. Terhalang, tidak bisa berjumpa, alat komunikasi tidak ada. Mereka tidak saling bertukar informasi. Nah saudara-saudara, dalam pemahaman tentang niksera, ketika jiwa mereka sudah berpadu, dalam keterbatasan komunikasi antara Daud dan Yonatan, Daud percaya Yonatan senantiasa mempunyai itikat yang baik. Demikian juga sebaliknya. Betapapun Yonatan tidak mendengarkan suara Daud, betapapun Yonatan tidak melihat raut muka Daud, tetapi Yonatan percaya, biarpun tak berjumpa, aku yakin Daud punya itikat yang baik. Saudara-saudara, dalam persahabatan yang berpadu jiwa itu bukan semata-mata persahabatan, ya enak saya bisa bicara dengan bestie saya, sahabat saya, teman baik saya, menikmati percakapan. Lebih dari sekedar itu saudara-saudara. Daud dan Yonatan bukan semata-mata menikmati percakapan yang sedang terjadi di antara mereka. Tetapi sebagai sahabat, mereka bekerja keras, memeras pikiran bagaimana memikirkan sedemikian rupa supaya hadirnya saya bagi sahabat saya menguatkan dia. Hadirnya saya bagi sahabat saya ingin menjaga dia. Niksera. Ada perjuangan, ada upaya. Bukan cuma sekedar saya menikmati perjuangan sahabat saya. Dan merasakan indahnya kebaikan-kebaikan yang diungkapkan oleh sahabat saya. Ada kerja keras, ada pengorbanan yang mau diberikan, diserahkan kepada sahabatnya. Saudara, bukankah kita menerima anugerah daripada Tuhan? Sosok niksera dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara bisa sebutkan nama teman dekat saudara-saudara yang selalu saudara-saudara andalkan dan sapa dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan dan permenungan kita adalah, sudahkah kita bersyukur atasnya? Sudahkah kita setia menjaga anugerah Tuhan itu baik-baik?
Saudara-saudara, Daud maju berperang dan seterusnya. Peperangan adalah peristiwa yang mematikan. Peperangan adalah tantangan yang berat. Peperangan justru banyakkan orang hindari. Kenapa? Di situ kita lelah, di situ kita beresiko. Tetapi lihatlah Daud dan Yonatan. Menghadapi peperangan itu dengan hati persahabatan. Saling memperlihatkan semangat persahabatan. Jadi di dalam persahabatan itu badai mau sebesar apapun juga sesungguhnya tidak jadi soal. Karena dalam pikirannya Tuhan sudah mengutus malaikat untuk bisa diandalkan. Hari ini saudara-saudara kita merenungkan bagaimana kita hadir bagi sahabat kita. Bagaimana, apakah saudara-saudara sudah mendoakan dia hari ini? Sudahkah menyapa dia hari ini? Sudahkah saudara-saudara menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada sahabat saudara? Ingat, sahabat saudara adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.